Halo kamu sobat santuy, kembali lagi dengan the one and only di channel ini. Siapa lagi kalau bukan Ken King of the Darkness. Gimana, masih suka rebahan dan jadi beban keluarga? Sama, film yang akan saya rangkum kali ini sangatlah menguras pikiran dan membuat saya bertanya-tanya di sepanjang film, berjudul Poland yang dirilis pada tahun 2023 ini, yang menceritakan tentang gadis introvert yang sering sekali dibully teman kerjanya hingga suatu saat ketika kehormatannya direnggut sang HRD. Tiba-tiba, ya karena saya harus buru-buru makan siang buatan emak, karena takut keburu dingin, sediakan kopi dan sebat, dan intro. Ya, aku oleh dolan, tapi dari ibu mamsik. Cerita akan berfokus kepada seorang gadis muda berparas cantik berambut pirang yang bernama Hera. Hera sendiri berumur 23 tahun yang mana baru saja wisuda di salah satu universitas negeri dan kini tengah magang di salah satu perusahaan konsultan manajemen. Look, I have to go. Fine. Hampir 3 bulan lamanya Hera sudah magang di perusahaan tersebut dan kinerja Hera sendiri cukup baik dikarenakan dirinya yang memang pintar. Sehingga wajar jika beberapa karyawan tidak suka akan dirinya, dan bisa dilihat dua orang senior perusahaan yang bernama Rosa dan Vicky datang menghampiri Hera yang tengah makan. Dari segi wajahnya mereka tampak sangat bersahabat sekali, akan tetapi mulut mereka yang sangatlah bangsat ketika Vicky bertanya apakah Hera sudah mantap-mantap dengan salah satu atasan, sehingga dirinya selalu mendapat poin yang bagus. So have you guys fucked in the office yet? Dan ya, di masa magangnya ini beredar kabar simpang siur bahwa Hera dan seorang senior bernama Zack telah memiliki sebuah hubungan, yang mana Zack sendiri merupakan seorang pria karismatik, karir bagus, dan ramah senyum, di mana ciri-ciri yang saya sebutkan barusan merupakan ciri-ciri fuckboy pada umumnya, sehingga wajar saja apabila banyak gadis yang merebutkannya. Dan singkat cerita, seperti fuckboy pada umumnya, Zack pun datang ke rumah Hera dengan membawa bunga beserta potnya. Dan ya, seperti bajingan pada umumnya, melihat suasana dan kondisi rumah yang sepi, Zack pun hendak mengecup bibir Hera. Akan tetapi, Hera menolaknya. Bukan karena tidak suka, tetapi ternyata Hera masih segel. Dan Zack yang mengetahui itu semakin bersemangat dan lebih ke memaksa, sehingga... ya, seperti bajingan pada umumnya, Zack langsung pergi meninggalkan Hera begitu saja. Dan di malam itu betapa sedihnya Hera ketika menyadari bahwa dirinya sudah tidak segel lagi. Tetapi dari kejadian malam itu, Hera menjadi sulit tidur dan sering senyum-senyum sendiri. Hingga bisa saya simpulkan bahwa Hera kini terkena virus yang namanya jatuh cinta. Sedang makan, minum, ngopi, mandi, ngising, hingga tidur pun selalu terpikirkan. Dan merasa kalau penampilannya kurang menarik, Hera memutuskan untuk mengubah penampilannya menjadi sedikit lebih feminis dengan memakai pakaian kurang bahan, bertujuan agar Zack semakin suka dan cinta kepadanya. For work. Baru saja memasuki kantor, Hera langsung disapa oleh Zack dan Pak Bos perusahaan, yang mana Pak Bos menyampaikan bahwa kinerja Hera bagus dan hasil yang memuaskan. Ditambah lagi Zack yang bilang bahwa dirinya memberikan sesuatu di meja Hera. Betapa bahagianya Hera di pagi itu, tetapi baru saja duduk, Hera langsung dihampiri Laura, seorang manajer perusahaan yang memuji kinerja Hera dengan memberikan tugas baru untuknya. Clients, so you don't need to do all this. Melihat penampilan Hera yang terlalu berlebihan, Laura pun sedikit memberikan wejangan bahwa di sini tempat orang untuk bekerja, bukan tempat untuk orang bersolek manja. Iri, bilang bos. Pal-pale. Tak berselang lama datanglah Zack yang memuji penampilan seksi Hera dan menyuruh Hera untuk membuka barang pemberiannya, yang ternyata sebuah pil penggugur. Ternyata saat pengecoran kemarin, Zack dengan sengaja mengeluarkannya di dalam, dan mendengar itu, Hera yang pada awalnya hanya remaja polos yang tak tahu apa-apa pun panik. Dan karena takut orang lain mendengar apa yang mereka bahas, Hera mengajak Zack untuk makan siang bareng sembari membahas hal itu. Tetapi You can suck my dick at lunch. ya, hal itu membuat Hera termenung di kamar mandi dan langsung meminum pil yang diberikan Zack. Tetapi tiba-tiba datang Vicky yang entah karena apa tiba-tiba geramyang dan berbicara bahwa di perusahaan ini terlalu banyak orang karnivora hanya untuk kepentingannya sendiri. Jadi Hera hati-hati saja, dan saat Vicky keluar tiba-tiba lampu berkedip dan tiba-tiba
Entah tadi itu penampakan atau hanya halusinasi Hera saja. Tiba-tiba Hera dipanggil bos yang menurut saya agak mirip dengan Bimo Pikipik. Di sini sang bos mengucapkan selamat kepada Hera tentang kinerja Hera selama ini yang cukup memuaskan. Yang ternyata hari ini merupakan hari terakhir Hera magang di perusahaan tersebut. Dan karena kinerja Hera bagus, sang bos akhirnya menerima Hera sebagai pegawai tetap dan akan diakuisisi sebagai karyawan perusahaan. Congrats. You're still on board, kid. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Ternyata Hera memiliki seorang kakak single parent yang mana kedatangannya bermaksud untuk menitipkan sang anak karena dirinya akan kencan dengan salah satu pria kenalannya di aplikasi micet. Just drinks. I won't feel pressure to... Hera yang ketiduran dibuat panik ketika sang keponakan tidak ada di sisinya. Sontak Hera pun mencari dengan memanggil-manggil nama sang keponakan, dan saat pencariannya sampai di belakang rumah, betapa terkejutnya Hera ketika sang keponakan menjadi sebuah bunga dan tiba-tiba ternyata hanya sebuah mimpi. Dengan Hera yang dibangunkan sang kakak yang telah kembali, di mana sang kakak bercerita bahwa dirinya suka dengan pria yang dikencaninya barusan dan sempat wik-wik di dalam mobil. Entah kenapa tiba-tiba Hera curhat dengan sang kakak bahwa setelah dirinya bercinta dengan pria yang ia sukai, dirinya malah ditinggal dan diabaikan layaknya sampah. Dan mendengar itu, sang kakak tahu betul bagaimana rasanya. Sang kakak sedikit memberikan wejangan bahwa dunia memang keras jika kita lunak padanya, tetapi dunia akan lunak jika kita keras kepadanya. Jadi inilah dunia, terkesan tidak adil tapi inilah fakta kehidupan. Hera, what a prick. Sang kakak lalu memanggil anaknya yang tidak kelihatan batang hidungnya dari tadi, dan setelah dicari, sang anak ternyata bersembunyi di lemari dan terlihat ketakutan dan bilang bahwa dirinya melihat manusia pohon yang menyeramkan. Sehingga sang kakak memarahi Hera karena telah menakut-nakuti anaknya dengan cerita horor seperti itu. No more of this tree man stuff. Semenjak saat itu kehidupan Hera di kantor menjadi tidak nyaman, hingga pada suatu ketika Hera tak sengaja bertemu dengan Zack dan langsung membahas tentang pereweannya dengan Hera pada malam itu. Hingga tiba-tiba, entah itu ingus atau apa, Hera bergegas lari ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Tetapi tak berselang lama Hera mendengar suara gedubrak di salah satu pintu kamar mandi, sehingga Hera yang penasaran pun mendekatinya dan... Singkat cerita, tiba saatnya untuk pulang dan seperti biasa Hera selalu membawa bunga pemberian Zack. Sehingga saat mau keluar, Hera tak bisa membuka pintu dan langsung meminta bantuan ke Vicky yang cengenges-cengenges sembari bermain ponselnya. Hera dengan sopan meminta tolong kepada Vicky untuk membukakannya pintu. Tetapi tiba-tiba Vicky menyeletuk bahwa dirinya akan kencan dengan Zack. Dan entah apa maksudnya, hal itu sedikit memancing emosi Hera tetapi tidak sampai menggaploknya. You know what? Singkat cerita, malam hari pun tiba, di mana saat Hera akan tidur, tiba-tiba mental Hera di sini mulai terguncang ketika pekerjaan yang selama ini ia impikan harus menjadi neraka dan membuatnya tertekan. Hingga finalnya saat di kantor bunga pemberian Zack ditempeli sebuah kertas berisi kata sarkas yang dibuat Vicky. Sehingga Hera langsung mendatangi Vicky dan memperingati Vicky untuk tidak lagi menyentuh bunganya. Namun betapa terkejutnya Hera ketika melihat bunga yang sama ada di meja Vicky, yang ternyata Zack juga memberikan bunga kepada Vicky. Dan dengan polontong, Vicky memberitahu bahwa dirinya akan makan siang bareng dengan Zack. Sehingga Jesus! tiba-tiba Vicky bertingkah berlebihan dengan berteriak bahwa Hera telah memukul lehernya, dan lehernya berasa patah dan sakit sekali. Hingga tiba-tiba Hera just pulled my hair. Hera just hit me, and now my neck hurts, and I don't know. ya, entah karena apa dan mungkin menurut saya karena panik, Hera kembali bersin tepat ning raine Vicky. Dan dari kejadian itu membuat Hera malu dan depresi. Dan entah ada perihal apa, di malam yang sunyi itu Hera datang ke kantor, dan baru saja masuk ke kantor, tiba-tiba manusia pohon mengikutinya. Namun seakan acuh, Hera langsung berlari menuju dapur dan mengambil sebuah garam. Dan dengan senyum menyeringai layaknya psikopat, Hera menaburkan garam tersebut ke bunga milik Vicky, lalu membunyikan lonceng kantor dan memutar-mutarnya layaknya ODGJ. Hingga tiba-tiba manusia pohon pun mendekat dan menggoyangkan mejanya, dan tiba-tiba
Ya, ternyata barusan hanyalah mimpi belaka ketika Laura membangunkan Hera yang ternyata semalam tidur di kantor. Saat Laura sedang asik memarahi Hera, tiba-tiba Vicky datang berteriak-teriak menuduh Hera telah merusak bunganya dengan memberikan garam sehingga membuat bunganya mati. Vicky lalu bilang bahwa ia akan merusak bunga milik Hera juga, tetapi tiba-tiba... Don't. Ya, layaknya John Wick, Hera menyerang Vicky sehingga membuat pena tersebut menancap tepat di paha mulusnya, sehingga membuat Vicky teriak histeris dibuatnya. Dan dari kejadian barusan membuat Hera dipecat dari kantor itu, tiba-tiba Pak Bos pun mendatangi Hera yang tengah duduk termenung di depan kantor, dan Pak Bos yang dari kemarin memang terlihat baik kepada Hera langsung menawarkan pekerjaan lain, dan kalau mau Pak Bos bisa memberikan Hera uang asalkan bangsat. Betapa hancurnya Hera di hari itu ketika pekerjaan dan orang yang ia cintai telah pergi. Dan dari sini kita diperlihatkan beberapa sifat aneh Hera ketika mencabut rumput di belakang rumah dan memblendernya lalu menuangkannya ke bunga miliknya, seolah itu adalah rasa balas dendam kepada bunganya. Semakin hari semakin menjadi-jadi Hera yang sedang menyatu dengan alam tiba-tiba terbesit sebuah pikiran untuk mengisi bak mandinya dengan tanah. Beberapa hari berlalu, sang kakak yang khawatir dengan adiknya pun datang. Sudah dipanggil hingga digedor-gedor pintunya tetapi tak kunjung ada jawaban. Sang kakak lalu masuk lewat pintu di belakang. Dan betapa terkejutnya saya ketika melihat Hera berlumuran tanah dan terlihat menyatu dengan alam. Sang kakak langsung mengambil selang dan menyemprotkannya, dan melihat sang adik yang sudah mirip sekali dengan ODGJ, sang kakak lalu bertanya kenapa Hera melakukan semua ini dan kenapa Hera menusuk rekan kerjanya. You didn't come over for Monday dinner? You haven't answered your phone? Hera menjawab bahwa rekan kerjanya mencoba menyerang Grace. What? Siapa Grace? Ya, Grace adalah nama bunga milik Hera. Hingga tiba-tiba sang keponakan masuk secara diam-diam dan berusaha menggapai bunga milik Hera. Dan ya, betapa marahnya Hera melihat bunga kesayangannya pecah sehingga tak sengaja menampar sang keponakan. Dan melihat bunganya sudah hancur berantakan, Hera langsung berlari keluar rumah. Dan baru saja keluar rumah, Hera sudah dihadang manusia pohon. Tapi seakan acuh, Hera lanjut berlari hingga sampai ke kantor, yang ternyata Hera mencari keberadaan Zack untuk memberitahu bahwa bunganya kritis dan harus segera ditolong. What the fuck are you talking about? Sehingga Laura pun mengusir Hera agar keluar dari kantor itu. Dan Laura berjanji akan mencarikan Zack. Tetapi Hera masih saja berteriak, "Di mana Zack? Dia ingin bertemu dengan Zack." Laura yang muak akhirnya mengancam akan lapor polisi jika Hera tak kunjung keluar dari kantor tersebut. Dengan penampilannya yang acak-acakan, Hera termenung di depan kantor dan tak berselang lama sang kakak yang menerima info dari Laura pun datang menjemputnya karena mau bagaimanapun Hera tetaplah adiknya. Dan di dalam mobil itu sang kakak kembali bertanya kenapa Hera melakukan semua ini. Lalu Hera menjelaskan bahwa malam itu dirinya dipaksa Zack untuk melakukan pengentotan dan dikeluarkan di dalam. Namun semenjak itu Zack sudah enggan menemuinya lagi. Ditambah lagi seluruh karyawan yang terlihat tidak suka padanya. Dan sebagai sesama wanita, sang kakak tahu betul bagaimana perasaan Hera dan dirasa kalau Hera sudah tenang, sang kakak langsung mengantar pulang Hera. Sesampainya di rumah, Hera langsung mengubur bunga yang diberikan Zack dan berniat untuk istirahat. Akan tetapi baru saja merebahkan badan di kasur, tiba-tiba. Entah apa maksud semua ini, saya sendiri juga bingung. Tetapi saat Hera mau ke kamar mandi, Hera sempat izin dengan pohon tersebut. Dan sesampainya di kamar mandi, lihat pecahan pot berserakan, tiba-tiba terbesit pikiran untuk menggoreskan pecahan pot itu ke tangannya. Dan untung saja ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Dan saat dibuka, betapa terkejutnya Hera ketika yang datang ialah Zack. Dengan keadaan mabuk, Zack mencoba merayu Hera dan mentoel-toel tubuhnya. Hera dengan tegas menyuruh Zack untuk pergi dari sana, jangan pernah muncul lagi di depannya. Hingga saat Zack akan menggedapa Hera, tiba-tiba What the fuck? ya, dengan pecahan pot, Hera dengan membabi buta menyerang Zack hingga membuat Zack ngelewar ke belakang. Tidak lagi terpancar jiwa seorang pria ketika Zack memohon-mohon untuk dilepaskan. Tetapi
Diiringi lagu favorit saya, dengan santai Hera mengubur tubuh Zack di belakang rumah. Semenjak malam itu Hera kini tampak menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin dan meminta maaf kepada sang keponakan kalau kemarin dirinya menamparnya. Dan sebagai rasa permintaan maaf, Hera mengajak sang keponakan ke belakang rumah untuk memperlihatkannya sebuah bunga yang ia tanam. Tetapi tiba-tiba sang keponakan yang awalnya tersenyum bahagia tiba-tiba bertanya apakah kita aman? Ya, ternyata sang keponakan melihat manusia pohon di hadapannya. Diikuti sang ibu, mereka bertiga pun menatap manusia pohon itu dan tamat. Endingnya sangat menjiancukkan. What the fuck, film apa sih ini anjing? Emosi banget loh. Wah, pusing gitu maksudnya. Baru ini loh gua emosi meragam sebuah film gitu. Karena nggak jelas ini apa artinya. Apa karena gua goblok gitu maksudnya. Jadi gua nggak tahu apa maksud dari sang sutradara. Lalu pelajaran dapat kita ambil dari film ini adalah jangan bercinta dengan teman kerjamu. Titik. Pesan apa sih ini bangsat? Ah, sudahlah.